Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiala Bercerita, tempat di mana kisah rumah tangga sederhana menjadi inspirasi yang luar biasa. Di sini, kita akan mengupas cerita-cerita nyata, penuh hikmah, tawa, air mata, dan cinta. Karena setiap rumah punya cerita, dan setiap cerita bisa jadi pelajaran berharga. Yuk, kita mulai ceritanya. Aku masih ingat hari itu seperti baru kemarin. Upacara pernikahan kami digelar sederhana tapi hikmat. Bukan di hotel mewah atau aula besar, cuma di halaman rumah keluarga Andi. Tapi rasanya, itu adalah hari terindah dalam hidupku. Aku dan Andi menikah karena cinta. Kami saling kenal sejak kuliah. 2 tahun pacaran, 2 bulan tunangan, lalu resmi jadi sepasang suami istri. Semua berjalan lancar. Tidak ada drama, tidak ada pertengkaran serius. Hubungan kami tergolong adem ayem. Setelah menikah, kami tinggal di kontrakan kecil dekat tempat kerja Andi. Rumahnya memang enggak luas, cuma 1 kamar, dapur, sama ruang tamu. Tapi buat kami waktu itu udah lebih dari cukup. Karena selama kita berdua, semua terasa hangat. Andi orangnya baik, penyabar, jarang marah-marah. Kalau lagi ribut sedikit, dia lebih banyak diam daripada ngomel. Aku juga bukan tipe orang yang gampang emosi. Jadi, ya, hubungan kami awalnya benar-benar harmonis. Masalah mulai datang ketika aku harus tinggal bersama ibu mertua. Awalnya hanya sementara, sampai kami bisa punya tabungan untuk pindah sendiri. Tapi ternyata, tinggal serumah dengan mertua itu bukan cuma soal 1 atap, tapi juga soal 1 pikiran. Dan sayangnya, pikiran aku dan mertua sering enggak nyambung. Ibu mertua itu tipe wanita tua yang sangat perfeksionis. Dia pengen segala sesuatunya sesuai standarnya. Masakannya harus enak, rumah harus rapi, cucian harus cepat kering, dan semua pekerjaan rumah harus selesai tepat waktu. Padahal aku bukan ibu rumah tangga full-time. Aku bekerja di sebuah toko online sebagai admin. Shiftku kadang siang, kadang malam. Kadang aku pulang capek banget, langsung rebahan di kasur tanpa sempat masak. Dan itu, bagi ibu mertua, adalah kesalahan besar. Apa iya kamu nggak diajarin ibumu masak? Ini rasanya hambar banget. Katanya suatu sore, saat kami sedang makan. Berempat, aku, Andi, ibu mertua, dan adik ipar. Aku menelan ludah. Ingin rasanya jawab, emang ibu aja yang pintar masak ya? Tapi aku tahan. Aku cuma tersenyum dan bilang, nanti saya coba lagi ya bu. Andi diam aja. Ia nggak membela aku, nggak nyalahin ibunya. Cuma bilang, ibu kan cuma sayang sama kamu, jadi suka banyak omong. Kata-kata itu awalnya bikin aku tenang. Tapi lama-lama, kata-kata itu malah bikin aku muak. Bukankah seharusnya suami mendukung istrinya? Dari situ, semakin hari aku merasa tidak nyaman. Aku mulai sering menangis diam-diam di kamar. Dan entah kenapa, semakin hari Andi semakin dekat dengan ibunya dan jauh dari aku. Aku mulai merasa seperti asisten rumah tangga, bukan istri. Beberapa minggu setelah kami tinggal bersama, ibu mertua mulai sering menasehati aku. Katanya nasihat, tapi lebih mirip ocehan. Kamu tuh harus belajar sabar. Suami itu harus dilayani. Kalau kamu nggak bisa nurut, nanti dia cari yang lain. Aku cuma bisa menghela napas. Aku mencoba menjawab dengan sopan, saya usaha kok bu, saya juga kerja, jadi kadang capek. Dia melirikku sebentar, lalu berkata, kerja apa? Admin online? Itu kan duduk-duduk doang. Beda sama kerjaan ibu rumah tangga. Aku diam. Aku takut kalau jawab, pasti bakal panjang. Aku takut ribut. Aku pikir, kalau aku diam, semuanya akan tenang. Sayangnya, diam justru membuatku terlihat lemah. Aku mulai merasa bahwa di rumah itu, aku cuma penonton. Segala keputusan, dari urusan belanja sampai renovasi kamar mandi, selalu dibicarakan antara Andi dan ibunya. Aku jarang diajak diskusi.
Bahkan kalau aku protes, jawaban Andi selalu sama. Ibu kan cuma ingin yang terbaik. Aku mulai merasa bahwa Andi bukan hanya pasif. Ia benar-benar takut pada ibunya. Ia bahkan gak pernah menolak permintaan apapun dari ibunya. Aku mulai menyadari Andi tidak lagi menjadi pelindungku. Ia justru menjadi tembok pemisah antara aku dan dunia luar. Aku merasa seperti alien di rumah sendiri. Di kantor, aku bisa bernapas lega. Di sana, aku bisa bicara, tertawa, dan menjadi diriku sendiri. Tapi begitu pulang ke rumah, semua senyum itu hilang. Wajahku langsung muram. Aku mulai susah tidur, susah makan. Aku menangis diam-diam di kamar mandi. Aku bahkan mulai membenci hari-hari, karena setiap pagi harus bangun dan menghadapi mereka lagi. Yang paling sakit, Andi nggak pernah sadar, atau pura-pura nggak sadar. Kalau aku protes, ia cuma bilang, "Kamu kok jadi sensitif sih akhir-akhir ini?" Aku cuma bisa menatapnya kosong. Aku ingin sekali saja ia bertanya, "Kamu kenapa? Kamu capek? Ada masalah?" Tapi nggak pernah. Sampai, akhirnya, suatu malam, aku sedang mengambil air minum di dapur. Aku dengar suara obrolan dari kamar ibu mertua. Aku nggak sengaja mendengar, tapi suara ibu mertua begitu keras hingga sampai ke ruang tamu. "Kamu harus nikah lagi, Andi. Biar kamu bisa punya anak. Dia kan belum juga hamil. Lagi pula, kamu butuh istri yang bisa nurut dan ngertiin keluarga." Aku membeku. Dunia terasa runtuh. Aku langsung naik ke kamar, menutup pintu rapat-rapat, dan menangis sejadi-jadinya. Aku tidak bisa tidur semalaman. Otakku dipenuhi ucapan ibu mertua tadi malam. "Kamu harus nikah lagi." Aku coba menenangkan diri. Mungkin itu hanya omongan biasa. Mungkin ibu mertua hanya lelah dan sedang emosi. Tapi keesokan harinya, Andi memperlakukan aku berbeda. Lebih dingin, lebih cuek. Padahal sebelumnya, meskipun jarang, ia masih menyempatkan waktu untuk membelikan aku sarapan atau sekadar memijat pundakku yang pegal. Aku mulai curiga. Sampai akhirnya, beberapa hari kemudian, aku melihat pesan WA di ponsel Andi yang tertinggal di meja makan. Isi pesan itu membuat darahku mendidih. "Besok datang ya ke rumah, Mama sudah siapkan calon istrimu. Dia dari keluarga baik dan mau taat pada keluarga." Aku tak percaya. Benar-benar tak percaya. Aku membaca ulang pesan itu. Aku memastikan itu benar-benar dari ibu mertua. Tidak ada kesalahan nama. Itu ditujukan untuk Andi. Aku langsung menutup ponsel itu, lalu berjalan ke kamarku. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku sadar, ini bukan lagi soal perbedaan pendapat atau tekanan dari ibu mertua. Ini adalah pengkhianatan yang direncanakan. Dan suamiku, pria yang dulu berjanji akan melindungiku, malah ikut serta dalam rencana itu. Malam itu, aku memutuskan untuk pergi. Aku tak bisa tinggal lebih lama lagi. Aku tak ingin menjadi korban kedua dari keputusan yang bukan salahku. Aku mengemas barang-barangku secara diam-diam. Uang tabungan yang sempat aku kumpulkan untuk biaya persalinan, aku ambil. Aku juga membawa dokumen penting, KTP, KK, buku nikah, dan beberapa surat lainnya. Aku menulis secarik kertas untuk Andi. "Maaf, aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Aku tidak bisa menjadi istri yang kalian inginkan. Aku bukan boneka yang bisa dikontrol. Aku manusia. Aku punya harga diri. Dan aku memilih untuk pergi." Aku tinggalkan kertas itu di atas meja. Lalu, dengan langkah perlahan, aku keluar dari rumah itu. Aku naik taksi menuju stasiun bus terdekat. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi. Yang aku tahu, aku harus keluar dari lingkaran ini. Beberapa jam kemudian, aku sampai di kota lain. Kota tempat sahabatku tinggal. Ia tidak tahu apa-apa tentang masalahku, tapi ia tetap menerimaku dengan tangan terbuka. Aku menangis di pangkuannya. Aku menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Tapi meski begitu, aku lega. Aku akhirnya pergi. Aku akhirnya memilih diriku sendiri. Aku nggak pernah menyangka bahwa hidup setelah menikah bisa seberat ini. Dulu, aku pikir nikah itu cuma soal janji setia, saling sayang, dan membangun masa depan bersama. Tapi ternyata, ada banyak hal lain yang harus dihadapi, terutama kalau
Mertua punya standar tinggi yang nggak realistis. Setelah kejadian malam itu, saat aku mendengar percakapan ibu mertua dengan Andi soal rencana menikahkan suamiku lagi, suasana rumah jadi lebih tegang. Aku mulai jarang bicara, bahkan untuk sekadar menyapa. Aku merasa semua kata-kataku pasti salah. Aku mencoba bertahan, bukan karena masih berharap hubungan kami bisa kembali seperti dulu, tapi karena aku takut dianggap gagal, takut dicibir keluarga besar, takut dianggap cengeng hanya karena masalah rumah tangga. Tapi ibu mertua sepertinya nggak peduli dengan semua keraguan dalam diriku. Beberapa hari setelah aku mendengar percakapan mereka, ibu mertua mulai lebih sering mengoreksi segala sesuatuku. Mulai dari cara aku melipat baju, cara aku nyetrika, sampai cara aku menyapu lantai. Kamu tuh emang nggak bisa diajarin ya? Sapu aja belepotan. Lemari baju kok acak-acakan. Kamu kerja apa seharian? Kalau begini terus, gimana kamu bisa urus anak nanti? Aku diam. Aku tahu jawaban kasar itu sudah di ujung lidah. Tapi aku tarik kembali. Aku takut kalau aku marahi dia, Andi malah membela ibunya. Dan benar saja. Suatu sore, saat ibu mertua lagi-lagi mengkritik cara aku masak, Andi cuma bilang, ibu kan cuma ingin yang terbaik buat kita. Aku menatapnya, dingin. Yang terbaik buat siapa, Andi? Buat ibu atau buat kita? Dia diam, matanya menghindari tatapanku. Aku tersenyum getir. Jawab aja, Andi. Yang penting itu ibumu atau istrimu. Andi tidak menjawab. Dia hanya pergi ke kamar, meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Aku mulai menyadari satu hal. Aku bukan istri, tapi seperti asisten rumah tangga. Aku bekerja, aku disuruh-suruh, aku dikritik, tapi nggak pernah dihargai. Aku juga mulai merasa seperti tidak punya hak. Kalau mau beli baju, harus izin sama ibu mertua. Kalau pulang agak malam dari tempat teman, langsung dimarahi. Padahal aku kerja shift malam, jelas nggak bisa pulang cepat-cepat. Aku sempat protes ke Andi. Kenapa kamu nggak pernah belain aku? Kenapa kamu selalu di pihak ibu? Andi cuma jawab, aku nggak di pihak siapa-siapa. Aku cuma pengen rumah ini adem ayem. Aku tertawa sinis. Jadi biar adem ayem, aku harus jadi korban. Dia diam lagi. Dan diam itu terasa seperti pukulan. Percakapan antara Andi dan ibunya tentang calon istri baru itu terus terngiang-ngiang di kepala. Aku nggak bisa melupakannya. Aku mencoba untuk cuek, tapi rasanya kayak ada pisau kecil yang menusuk hati setiap kali melihat Andi. Aku mulai curiga sama sikapnya. Kadang dia baik, kadang cuek. Seringkali ia balas chat orang lain dengan cepat, tapi kalau aku kirim pesan panjang-panjang, jawabannya cuman iya atau nanti dulu. Aku mulai memperhatikan detail-detail kecil, seperti ponselnya sering dibawa ke kamar mandi, chat WhatsApp sering ia tutup begitu aku lewat, ada notifikasi masuk yang langsung ia hapus. Aku nggak langsung menuduh. Aku nggak mau jadi wanita paranoid. Tapi semakin aku cari jawaban, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Sampai akhirnya, suatu malam, aku melihat Andi sedang mengetik sesuatu di laptop. Aku pura-pura lewat dan melihat isi layarnya. Itu adalah draft surat permohonan restu kepada keluarga calon istri barunya. Aku langsung pergi ke kamar. Aku menutup pintu rapat-rapat. Aku menangis, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena kesal. Karena marah. Karena aku merasa dijadikan pelengkap dalam rumah tanggaku sendiri. Dari situ, aku mulai membuat rencana diam-diam. Aku mulai menghitung tabungan, melihat kemungkinan pindah ke kota lain, dan mencari pekerjaan baru yang bisa kuandalkan. Aku nggak mau jadi istri yang hanya bisa menunggu nasib. Aku ingin punya kendali atas hidupku sendiri. Aku nggak langsung pergi saat itu juga. Aku tahu kalau aku pergi terlalu cepat, pasti akan ribut besar. Aku butuh waktu untuk persiapan. Untuk mental, untuk finansial, dan untuk langkah selanjutnya, aku juga nggak memberitahu siapa-siapa. Bahkan sahabatku pun nggak tahu. Aku takut kalau ada yang tahu, Andi atau ibu mertua bakal mencegahku. Aku hanya fokus pada satu hal, keluar. Keluar dari rumah yang dulunya menjadi harapan, tapi sekarang justru menjadi penjara.
Aku mulai merasa seperti robot. Bangun pagi, masak, bekerja, pulang, bersih-bersih, lalu tidur. Semua dilakukan tanpa semangat, tanpa harapan. Yang dulunya rumahku penuh tawa, kini jadi tempat yang ingin aku hindari. Setiap hari di sana terasa seperti hukuman, seperti ujian berkepanjangan yang tidak pernah selesai. Ibu mertua makin parah. Kalau dulu hanya kritik halus, sekarang sudah mentok ke omongan-omongan menyakitkan. Kamu tuh emang nggak pantas jadi istri Andi. Dia bisa dapat yang lebih baik. Kalau kamu nggak bisa hamil, buat apa nikah? Kamu kerja juga cuma setengah-setengah. Nggak heran Andi malah cari yang lain. Aku diam. Aku coba menahan amarah, tapi hati kecilku menjerit. Dan Andi, ia tetap memilih diam. Tidak pernah membela, tidak pernah melindungi. Seolah semua kata-kata ibunya itu benar. Beberapa kali, aku sempat protes ke Andi. Tapi jawaban yang keluar selalu sama. Ibu cuma sayang sama kamu. Jangan baperan terus. Kamu tuh sensitif banget akhir-akhir ini. Aku mulai bosan mendengarnya. Aku bahkan mulai ragu apakah ia masih mencintai aku sebagai istrinya. Atau hanya menganggapku sebagai bagian dari kewajibannya sebagai anak. Aku mulai susah tidur. Susah makan. Aku sering menangis sendirian di kamar mandi. Bahkan saat sedang bekerja, pikiran dan fokusku bayar. Aku takut kalau suatu hari nanti, aku bakal kehilangan diriku sendiri. Aku takut aku akan menjadi wanita yang mati rasa, yang cuma bisa menurut dan menahan sakit. Dan itu bukan hidup yang aku inginkan. Pada suatu sore, aku sedang membersihkan meja makan. Aku dengar obrolan antara Andi dan ibunya dari ruang tamu. Kamu harus kasih ultimatum sama dia, kata ibu mertua dengan nada dingin. Kalau dia nggak bisa nurut, ya udah. Kamu tinggal aja. Biar dia sadar posisinya. Andi menjawab pelan. Tapi Ma, dia kan istri aku. Ibunya langsung ketus. Istri tapi nggak bisa jaga suami. Jelas-jelas kamu kesel tiap hari. Cepat atau lambat, pasti kamu cari yang lain. Aku membeku. Tanganku gemetar. Aku menelan ludah berkali-kali, berusaha tenang. Tapi rasanya ingin sekali, aku masuk dan bertanya. Sejak kapan aku jadi orang asing di rumahku sendiri? Aku pergi ke kamar. Aku tutup pintu rapat-rapat. Aku rebahan, lalu menangis sejadi-jadinya. Aku takut. Aku marah. Aku sedih. Dan yang paling menyakitkan, aku merasa tidak punya tempat lagi. Malam itu aku mulai membuat rencana untuk pergi. Bukan karena emosi sesaat, tapi karena aku sudah tidak punya pilihan lain. Aku sudah tidak punya martabat lagi di rumah itu. Aku sudah tidak punya suara. Aku sudah tidak punya tempat untuk berdiri tegak. Aku mulai menyisihkan uang gaji bulanan. Aku simpan dokumen penting. Aku cari info transportasi ke kota lain. Aku juga mulai menghubungi sahabatku, memberikan kode bahwa aku butuh tempat tinggal sementara. Aku tidak ingin ribut besar. Aku tidak ingin ada pertengkaran hebat. Aku hanya ingin keluar tanpa ribut-ribut. Dan aku tahu satu-satunya cara untuk itu adalah pergi tanpa pamit. Beberapa hari kemudian, malam itu aku memutuskan. Aku kemas barang-barangku secara diam-diam. Uang tabungan yang sempat aku kumpulkan untuk biaya persalinan, aku ambil. Aku juga membawa dokumen penting. KTP, KK, buku nikah, dan beberapa surat lainnya. Aku menulis secarik kertas untuk Andi. Maaf, aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Aku tidak bisa menjadi istri yang kalian inginkan. Aku bukan boneka yang bisa dikontrol. Aku manusia. Aku punya harga diri. Dan aku memilih untuk pergi. Aku tinggalkan kertas itu di atas meja. Lalu, dengan langkah perlahan, aku keluar dari rumah. Aku naik taksi menuju stasiun bus terdekat. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi. Yang aku tahu, aku harus keluar dari lingkaran ini. Beberapa jam kemudian, aku sampai di kota lain. Kota tempat sahabatku tinggal. Ia tidak tahu apa-apa tentang masalahku. Tapi ia tetap menerimaku dengan tangan terbuka. Aku menangis di pangkuannya. Aku menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Tapi meski begitu, aku lega. Aku akhirnya pergi. Aku akhirnya memilih diriku sendiri. Aku akhirnya sampai di kota baru. Udara terasa berbeda.
lebih ringan, lebih bebas. Sepertinya, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku bisa bernapas tanpa rasa takut. Sahabatku, Dinda, menjemputku di terminal. Ia tidak banyak bertanya. Hanya peluk erat dan bilang, "Kamu aman di sini." Aku menangis di bahunya. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Aku sudah keluar. Aku benar-benar pergi. Dinda punya apartemen kecil di pinggir kota. Ia menyewakan satu kamar untuk teman-temannya yang butuh tempat tinggal sementara. Untungnya, kamarnya kosong saat itu, jadi aku bisa langsung pindah. Aku mulai membangun hidup baruku. Perlahan. Dengan langkah kecil. Aku cari pekerjaan lewat internet. Ada toko online yang buka lowongan admin. Aku daftar, ikut wawancara, dan diterima. Gajinya nggak besar, tapi cukup buat biaya hidupku. Aku juga mulai belajar merawat diri lagi. Membaca buku tentang self-love, nonton video motivasi, bahkan sempat berkonsultasi dengan psikolog online. Aku ingin pulih. Aku ingin kembali menjadi wanita kuat seperti dulu. Beberapa minggu berlalu. Aku mulai nyaman. Hari-hari diisi dengan rutinitas yang tenang. Bangun pagi, kerja, makan siang bareng Dinda, lalu malam hari aku habiskan dengan membaca atau nonton film. Tapi meski aku sudah jauh dari mereka, bayangan Andi dan ibu mertua masih sering hadir di pikiran. Aku kadang melihat foto-foto lama kami di ponselku. Foto liburan, foto pernikahan, foto saat kami masih saling mencinta. Kenangan itu begitu manis, tapi juga menyakitkan. Aku coba hapus semua foto itu. Tapi rasanya seperti menghapus bagian dari diriku sendiri. Aku tidak bisa begitu saja melupakan masa lalu. Aku hanya perlu waktu untuk menerimanya. 1 bulan setelah aku pergi, aku menerima pesan dari salah satu teman lama Andi. "Lo udah tahu belum kabar suami lo? Katanya dia bakal nikah lagi. Calonnya dari keluarga mama dia." Aku membeku. Jantungku berdebar cepat. Tidak percaya. Aku coba tenangkan diri. Mungkin cuman gosip, pikirku. Mungkin ada yang salah tangkap. Tapi semakin aku mencoba meyakinkan diri, semakin penasaran aku. Aku membuka akun media sosial Andi, yang sebenarnya sudah aku blokir. Tapi untungnya, aku masih punya akun cadangan yang bisa akses profilnya. Dan di situ, ada postingan yang membuat napasku tersengal. Sebuah foto dengan caption, "Terima kasih, Mama sudah bantu persiapkan calon istri kedua. Semoga semua lancar." Aku tertawa getir. Bahkan untuk menyampaikan rencana poligami, ia bisa tersenyum dan upload foto dengan caption bahagia. Aku membuka DM-nya dan mengetik pesan panjang, tapi tidak aku kirim. Aku sadar, aku nggak perlu konfrontasi. Aku sudah keluar. Aku sudah memilih diriku sendiri. Tapi rasanya tetap sakit, sangat sakit. Aku mulai berpikir ulang tentang semua hal. Tentang kenapa aku dulu rela bertahan. Kenapa aku selalu menahan amarah. Kenapa aku terus berusaha memenuhi ekspektasi orang lain. Padahal, ternyata, aku tidak pernah masuk dalam rencana bahagia mereka. Aku cuma batu sandungan, penghalang, dan sekarang aku dipandang sebagai alasan kenapa Andi harus menikah lagi. Aku mulai sadar, ini bukan soal anak, bukan soal rumah tangga yang rusak, atau kesalahpahaman biasa. Ini adalah rencana licik dari awal. Aku hanya objek, bukan subjek, dan aku tidak akan biarkan diriku jadi korban seumur hidup. Beberapa hari setelah melihat postingan itu, Andi menghubungi nomor lamaku. Aku lihat dari notifikasi, tapi tidak aku angkat. Ia meninggalkan beberapa pesan suara. Isinya, campuran antara permintaan maaf, penjelasan, dan upaya rayuan. "Sayang, kamu di mana? Aku mau jemput kamu. Ini semua salahku. Aku janji, aku nggak akan ulangi lagi." Aku diam. Aku tidak merespons. Aku tahu, jika aku balas, aku akan luluh. Aku akan tergoda untuk percaya lagi. Tapi hati kecilku tahu, itu hanya siklus yang sama. Sakit menahan lalu diabaikan lagi. Aku tidak mau itu terjadi. Aku tidak akan kembali. Di bab ini, kamu lihat bagaimana aku mulai bangkit. Bagaimana aku mencoba membangun hidup baruku. Tapi juga bagaimana masa lalu ternyata masih mengejarku. Aku tidak kembali. Aku tidak marahi Andi.
Aku hanya diam, karena kali ini aku tahu diamku bukan karena takut, melainkan karena aku sudah memilih diriku sendiri. Di bab berikutnya, kamu akan ikut merasakan bagaimana proses pemulihan emosionalku, bagaimana aku bertemu orang baru, dan bagaimana Andi akhirnya menyadari kesalahannya. Beberapa bulan berlalu setelah aku pergi dari rumah itu. Aku mulai merasa lebih baik, lebih ringan, lebih tenang. Hidup di kota baru, tinggal bersama sahabatku Dinda, memberiku ruang untuk bernapas, untuk menangis, untuk pulih, dan akhirnya untuk tertawa lagi. Pekerjaanku sebagai admin toko online berjalan lancar. Aku bisa kerja dari rumah, jadi tidak perlu keluar masuk ruang kantor. Jam kerjaku fleksibel, dan gaji meski nggak besar, cukup buat biaya hidupku. Dinda sering bilang, kamu kelihatan beda sekarang, lebih tenang, lebih bahagia. Aku tersenyum. Iya, mungkin karena aku akhirnya bisa lepas dari semua itu. Dia peluk aku. Kamu hebat, Di. Kamu kuat. Aku tidak langsung percaya kata-kata itu. Tapi lama-lama, aku mulai percaya bahwa memang benar. Aku kuat. Aku bertahan. Aku bangkit. Aku tidak ingin menjadi korban lagi. Ada satu malam saat Dinda dan aku sedang nonton film, sambil makan camilan. Di tengah obrolan santai, dia tiba-tiba bertanya, "Lo udah beneran move on belum?" Aku diam sejenak. Aku nggak yakin. Tapi aku juga nggak pengen balik lagi. Cukup sekali aja rasanya sakit kayak gitu. Dinda mengangguk. Move on itu bukan soal lupa ya. Move on itu soal pilih. Mau terus sakit atau mulai sembuh. Aku menelan ludah. Rasanya seperti ada sesuatu yang pecah dalam diriku. Bukan luka, tapi semacam pembebasan. Aku menyadari, selama ini aku masih menyimpan rasa marah pada Andi, pada ibu mertua, pada masa lalu. Tapi sebenarnya, mereka sudah tidak punya tempat di hidupku lagi. Yang perlu aku ubah adalah cara pandangku terhadap diriku sendiri. Aku bukan mantan istri. Aku bukan korban. Aku bukan penghalang kebahagiaan siapapun. Aku adalah wanita yang punya hak atas hidupnya sendiri. Beberapa minggu kemudian, Dinda mengajakku ke sebuah acara gathering komunitas perempuan di kota kami. Awalnya aku males, tapi ia meyakinkan aku untuk ikut. Ayo Di, ini bukan cuma acara biasa. Ada sharing tentang healing after heartbreak. Lu pasti bisa relate banget. Aku akhirnya ikut. Dan ternyata, acaranya benar-benar membuka mataku. Ada banyak wanita yang punya cerita mirip denganku. Ada yang dilecehkan secara emosional, ada yang dikhianati, ada yang dipaksa menuruti keluarga suami, dan disitulah aku bertemu dengan Faris, teman dari panitia acara. Ia bekerja sebagai fotografer freelance dan sering bantu dokumentasi event-event seperti ini. Ia ramah, sopan, tapi tidak sok dekat. Ia mendengarkan cerita orang lain dengan empati, bukan hanya basa-basi. Saat kita berbicara, ia tidak langsung bertanya tentang statusku atau masa laluku. Ia hanya bicara tentang buku favoritku, tentang lagu yang sedang viral, tentang rekomendasi kafe yang bagus. Dan itulah yang membuatku nyaman. Setelah beberapa kali ketemu di acara serupa, Faris mulai mengenaliku lebih dekat. Ia tahu aku pernah menikah, tahu aku pernah sakit hati, tapi ia tidak pernah mempermasalahkannya. Kamu nggak harus buru-buru, Di, katanya suatu hari saat kita sedang minum kopi. Aku nggak mau jadi beban. Aku cuma ingin kamu merasa nyaman kalau sama aku. Aku menatapnya. Lama. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya tersenyum. Aku sadar. Untuk pertama kalinya, aku tidak takut lagi mencintai. Aku tidak takut lagi disakiti. Aku tidak takut lagi menjadi istri. Karena kali ini, aku memilih untuk mencintai seseorang dengan hati yang utuh. Bukan retak, bukan penuh luka, tapi utuh. Beberapa bulan setelah aku pergi, Andi tiba-tiba datang ke tempatku tinggal. Ia datang tanpa izin, tanpa pemberitahuan. Aku kaget melihatnya. Hatiku campur aduk. Ada rasa marah, luka, tapi juga rindu.
"Kamu harus pulang," katanya. Aku geleng kepala. "Aku nggak punya rumah lagi, Andi. Rumah itu bukan tempatku lagi." Ia menatapku, matanya berkaca-kaca. Aku minta maaf. Aku nggak tahu Mama akan sampai seperti itu. Aku tertawa sinis. "Sekarang kamu menyesal setelah kamu ikut merencanakan pernikahanmu lagi?" Andi diam. Ia tak bisa membantah. Lalu ia berkata, "Tapi ternyata Mama nggak jujur padaku. Calon istri itu ternyata sudah menikah. Dia pura-pura single, dan Mama tahu itu." Aku terkejut. "Apa?" Andi mengangguk. "Aku baru tahu setelah semua orang tahu. Mama memang sengaja ingin memisahkan kita. Dia bilang, 'Kamu nggak pantas jadi istri saya.'" Aku menangis. Ternyata semua ini bukan hanya karena aku tidak punya anak atau tidak bisa memasak. Ini adalah rencana licik ibu mertua sejak awal. Dan Andi, walau pernah terlibat, sekarang mulai menyadari betapa keliru keputusannya dulu. Beberapa bulan berlalu setelah Andi datang menemuiku. Ia tidak langsung pergi begitu saja. Ia terus mencoba membujukku untuk kembali, menjanjikan bahwa ia akan melawan ibunya, bahwa rumah itu bisa kami tinggali berdua lagi. Aku mendengarkan semua ucapannya dengan tenang. Tapi hatiku sudah tidak seperti dulu. Aku tidak bisa begitu saja percaya lagi. Faris juga mulai dekat denganku. Ia tahu aku pernah menikah, tahu tentang semua trauma yang aku alami. Ia tidak pernah memaksa, tapi ia selalu ada. Ia memberiku ruang, memberiku waktu untuk pulih. Tapi meskipun aku mulai nyaman dengannya, aku takut. Aku takut jatuh cinta lagi, hanya untuk disakiti lagi. Aku takut Andi akan datang dan menghancurkan semuanya lagi. Aku ingat suatu hari, saat Faris bertanya, "Lu masih sayang sama mantan lo?" Aku diam, tidak langsung menjawab. Aku pikir-pikir dulu. "Aku masih merasakan sesuatu," jawabku akhirnya. "Tapi bukan rindu, lebih kayak luka yang belum sepenuhnya sembuh." Faris mengangguk. "Itu wajar, tapi yang penting sekarang bukan siapa yang salah atau siapa yang harus dipersalahkan. Yang penting adalah kamu sendiri. Kamu udah nggak sakit lagi, kamu udah bisa bernapas lega." Aku tersenyum tipis. "Belum sepenuhnya, tapi aku sedang berusaha." Faris menyentuh tanganku pelan. "Aku di sini buat nemenin lo sampai lo bener-bener bebas. Terserah mau kapan." Aku menatap matanya. Tenang. Tidak menuntut, tidak melecehkan, hanya penuh empati. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa aman. Meski aku sudah punya Faris, Andi tidak benar-benar hilang dari hidupku. Ia masih sering muncul di timeline media sosialku, di postingan teman-temannya, di komentar foto orang lain, dan entah kenapa, setiap kali melihat fotonya, rasanya seperti ada yang menusuk perlahan. Aku sempat membuka DM-nya, melihat pesan-pesan lamaku, pesan minta maaf, janji akan berubah. Foto kita dulu, aku tidak membalas, tapi aku tidak bisa menghapus semuanya. Dinda tahu aku sedang goyah. Ia menemani aku bicara panjang malam itu. "Kamu nggak harus buru-buru, Di," katanya sambil menyodorkan teh hangat. "Kalau kamu masih merasakan sesuatu, itu manusiawi. Tapi, kamu juga harus ingat apa yang mereka lakukan ke kamu. Bukan cuma sekali. Bukan kesalahan biasa." Aku mengangguk pelan. Aku cuma takut, kalau aku terlalu cepat move on, nanti aku bakal menyesal. Tapi kalau aku terlalu lama di masa lalu, aku juga nggak maju-maju. Dinda tersenyum. "Jadi fokus aja sama hari ini. Hari ini kamu bahagia nggak?" Aku diam sejenak, lalu tersenyum. "Hari ini iya." Beberapa minggu kemudian, Andi datang lagi. Kali ini, ia membawa surat talak. Aku terkejut. "Ini untuk apa?" Andi menatapku. Matanya berkaca-kaca. "Aku nggak punya hak lagi untuk mempertahankan kamu. Aku sadar, aku gagal jadi suami yang baik. Aku nggak ingin kamu merasa terpenjara lagi." Aku membuka surat itu. Isinya singkat, jelas. Tidak ada drama. Tidak ada ancaman. Hanya permohonan maaf dan pelepasan. Aku menangis. Tapi kali ini, air mataku bukan karena luka.
Ini adalah air mata pelepasan. Aku akhirnya benar-benar bebas. Setelah itu, Andi tidak datang lagi. Ia menghilang dari hidupku. Tidak ada pesan, tidak ada telepon, tidak ada jejak, dan aku bersyukur. Aku tidak membencinya. Aku hanya tidak ingin hidupku dikontrol lagi oleh bayang-bayangnya. Aku memutuskan untuk fokus pada diriku sendiri, membangun bisnis kecil-kecilan, bergabung dengan komunitas perempuan, dan mencoba menjadi versi terbaik dari diriku. Faris tetap di sampingku. Ia tidak pernah menuntut. Ia hanya menemani. Dan aku mulai membuka hati sedikit demi sedikit. Tapi kali ini tidak dengan takut, tapi dengan harapan. Harapan bahwa aku layak dicintai, layak bahagia, layak punya hidup yang damai. Aku tidak menyangka bahwa Andi akan datang lagi. Setelah ia meninggalkan surat talak, aku kira semuanya sudah berakhir. Aku pikir aku sudah benar-benar bebas. Tapi ternyata, hidup tidak selalu memberimu akhir yang jelas. Kadang-kadang ia hanya menyembunyikan satu kebenaran lagi yang harus kau temukan sendiri. Andi muncul di depan apartemen Dinda suatu sore. Ia membawa kotak kecil dan tas ransel. Aku tidak langsung membukakan pintu. Aku memandangnya melalui celah gorden. Ia tampak lebih kurus. Matanya sembab, seperti habis menangis. Dinda menepuk bahuku pelan. Kamu mau ketemu dia? Aku menghela napas panjang. Aku nggak tahu, tapi kayaknya ada sesuatu yang penting. Aku membuka pintu. Andi, ucapku datar. Ia tersenyum getir. Heidi, kami duduk di teras belakang apartemen. Faris tidak ikut. Ia tahu ini percakapan yang perlu aku lalui sendiri. Andi meletakkan kotak itu di atas meja. Ia menatapku sejenak, lalu berkata, Aku nggak datang untuk minta kamu balik. Aku cuma ingin kamu tahu semua kebenaran. Aku mendengarkan dengan tenang. Aku baru tahu beberapa minggu lalu, lanjutnya, bahwa Mama bukan cuma sekadar ingin aku nikah lagi. Aku mendengus. Lalu maksudnya, Andi menelan ludah. Mama nggak jujur sama kita. Calon istri itu, dia bukan single. Dia sudah punya suami. Dan Mama tahu itu dari awal. Aku terdiam. Otakku mencoba memproses kata-katanya. Jadi, mereka pura-pura? Tanyaku pelan. Andi mengangguk. Iya, dan bukan cuma itu. Mama juga, ia menghela napas. Dia manipulasi keuangan kita. Uang tabungan kita, yang katanya untuk rumah kedua, ternyata udah dipakai buat biaya pernikahan calon istri itu. Aku membelalak. Apa? Andi menunduk. Aku baru tahu setelah semua orang tahu. Saat aku cek rekening bersama Papa, ternyata banyak transaksi aneh. Transfer ke rekening orang asing, tagihan hotel, bahkan tiket pesawat untuk keluarga calon istri itu. Aku merasa dunia berputar cepat. Semua waktu yang aku habiskan untuk menahan amarah, untuk menangis diam-diam, ternyata hanya karena rencana licik ibu mertua. Aku tertawa sinis. Jadi selama ini, semua ini cuman mainan Mama? Andi mengangguk pelan. Maafin aku, Di. Aku nggak ngerasa disakiti sampai aku lihat semuanya sendiri. Aku merasa begitu bodoh. Aku diam. Aku tidak bisa marahi Andi. Tapi aku juga tidak bisa langsung memaafkannya. Andi membuka kotak itu. Di dalamnya, ada beberapa dokumen dan print out rekening. Ini fotokopi rekening kita. Ini foto chat Mama sama calon istri itu. Bisa kamu baca sendiri. Aku mengambil salah satu lembar. Chat antara ibu mertua dan wanita itu membuat perutku mual. Ibu mertua, kamu pastikan suami kamu nggak curiga ya. Kalau kamu berhasil dapat Andi, semua biaya kuliah adikmu akan Mama tanggung. Calon istri, iya Bu, saya janji saya bisa buat Andi nyaman. Aku menutup mataku. Napasku tersengal-sengal. Mereka cuman main-main, desisku. Andi mengangguk. Dan Mama, dia juga bilang hal-hal buruk tentang kamu ke orang lain. Katanya kamu mandul. Katanya kamu suka manfaatin suami. Katanya kamu nggak bisa nurut. Aku tertawa pahit.
Jadi selama ini, aku bukan cuma korban, tapi juga jadi bahan olokan? Andi tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Setelah membaca semua dokumen itu, aku tidak marah. Aku malah merasa lega. Leganya karena akhirnya aku tahu kebenaran. Leganya karena aku tidak lagi meragukan diriku sendiri. Leganya karena aku tidak perlu menyalahkan diriku lagi. Semua yang terjadi bukan karena aku gagal sebagai istri. Bukan karena aku tidak cantik, tidak pandai masak, atau tidak bisa hamil. Itu semua hanya bagian dari skenario licik yang direncanakan oleh seseorang yang tidak menginginkanku di hidup Andi. Aku menatap Andi. Aku nggak marah lagi, tapi aku juga nggak bisa kembali. Ia mengangguk. Aku ngerti. Aku cuman ingin kamu tahu. Aku nggak pernah beneran pengen nikah lagi. Aku cuma takut lawan mama. Aku tersenyum tipis. Sekarang kamu tahu rasanya. Andi menunduk. Iya. Sekali lagi maafin aku. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya berkata, terima kasih sudah datang, dan terima kasih sudah jujur. Beberapa hari setelah Andi pergi, aku mulai fokus pada diriku sendiri. Aku tidak lagi merasa perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Aku mulai aktif di komunitas perempuan. Aku mulai membangun bisnis online kecil-kecilan. Aku juga mulai lebih sering keluar rumah, bertemu orang-orang baru, dan menemukan passionku lagi. Faris tetap di sampingku. Ia tidak pernah menuntut. Ia hanya menemani, dan kali ini aku tidak takut lagi mencintai. Setelah semua kebenaran terungkap, aku merasa seperti beban berat di dada akhirnya terangkat. Tidak ada lagi keraguan dalam diriku tentang apakah aku pantas dicintai, apakah aku gagal sebagai istri, atau apakah Andi benar-benar tidak mencintaiku lagi. Tapi ternyata, setelah bebas dari keraguan itu, muncul pertanyaan baru. Apakah aku masih ingin kembali? Aku tidak marah lagi pada Andi. Aku bahkan bisa memahami posisinya. Ia takut pada ibunya. Ia lemah saat harus melawan tekanan keluarga. Tapi bukan berarti ia buruk. Hanya manusiawi. Hanya saja, cinta saja tidak cukup untuk membuatku lupa apa yang sudah terjadi. Beberapa minggu setelah ia memberiku dokumen dan chat percakapan antara ibunya dan calon istri barunya, Andi datang lagi. Kali ini, ia membawa surat talak resmi dari pengadilan agama. Aku udah tuntaskan semuanya, katanya sambil menyerahkan surat itu padaku. Aku nggak jadi nikah sama dia. Bahkan mama udah nggak tinggal serumah sama aku lagi. Aku menatapnya. Matanya tampak lebih tenang, lebih dewasa. Aku nggak datang untuk minta kamu balik, lanjutnya. Aku cuma mau kamu tahu bahwa aku serius ingin memperbaiki diri. Aku belajar banyak hal setelah semua ini. Aku juga pisah dari mama. Aku pindah ke kontrakan sendiri. Aku mulai hidup mandiri. Aku diam. Aku tidak langsung merespons. Aku hanya membuka surat itu dan membacanya perlahan. Isinya singkat, jelas, tanpa drama. Hanya menyatakan bahwa kami resmi bercerai secara syariat dan hukum negara. Aku menutup surat itu. Kenapa kamu kasih ini ke aku? Andi menatapku. Biarkan kamu bebas sepenuhnya. Biar kamu nggak ragu lagi. Biar kamu tahu, aku nggak akan ganggu hidupmu lagi kalau kamu nggak mau. Aku tersenyum tipis. Kamu nggak perlu kasih ini. Aku udah percaya kamu. Ia mengangguk. Tapi aku butuh kamu tahu. Aku nggak mau kamu merasa terpenjara lagi. Sementara Andi mencoba memperbaiki diri, Faris tetap di sampingku. Ia tidak pernah memaksaku untuk cepat-cepat memutuskan hubungan kita. Lo nggak harus jawab sekarang, katanya suatu hari saat kita sedang minum kopi. Kalau lo masih ngerasa ada sesuatu sama mantan lo, ya wajar. Aku ngerti kok, aku menatapnya. Kamu nggak takut aku bakal kembali ke dia? Faris tersenyum. Aku nggak takut, karena kalau emang itu yang bikin lo bahagia, aku rela. Yang penting, lo harus pastikan itu beneran lo inginkan. Bukan karena rasa kasihan. Bukan karena rasa takut sendirian. Aku menelan ludah. Aku tahu, maksudnya. Aku tahu aku harus hati-hati. Aku tidak boleh salah pilih lagi. Aku mulai merenung. Mencoba jujur pada diriku sendiri. Aku masih menyayangi Andi.
Tapi sayang bukan berarti siap menerima kembali. Sayang bukan berarti harus bersama lagi. Yang aku rasakan sekarang bukan rindu, tapi nostalgia. Rindu pada masa lalu yang indah. Tapi aku tahu, masa lalu itu tidak bisa diulang. Dan yang paling penting, aku tidak ingin menjadi wanita yang selalu menahan sakit demi cinta. Aku ingin mencintai seseorang dengan kepala tegak, dengan harga diri utuh, dengan martabat yang tidak dikorbankan. Beberapa hari kemudian, Andi mengirimiku pesan. Aku nggak akan ganggu kamu lagi. Aku cuma pengen bilang, terima kasih udah pernah jadi bagian hidupku. Aku doain kamu bahagia. Aku membacanya beberapa kali. Hatiku terasa berat, tapi juga lega. Aku membalas dengan satu kalimat. Kamu juga layak bahagia, Andi. Semoga kamu temukan orang yang bisa menjaga hatimu sebaik-baiknya. Aku menutup aplikasi pesan itu, lalu menatap langit-langit kamarku. Aku tidak menangis. Aku hanya duduk. Menarik napas panjang. Merasakan perasaan campur aduk yang akhirnya mulai tenang. Aku tidak kembali ke Andi. Tapi aku juga tidak membencinya. Aku hanya memilih diriku sendiri. Setelah semua drama berlalu, aku mulai merasakan sesuatu yang baru. Ketenangan. Bukan ketenangan karena tidak ada masalah, tapi ketenangan karena aku sudah tidak lagi terjebak dalam lingkaran pertanyaan besar tentang masa lalu. Aku sudah tahu jawaban dari semua keraguan itu. Aku bukan istri gagal, aku bukan wanita lemah, aku juga bukan korban seumur hidup. Aku hanya perempuan biasa yang melewati fase hidup yang berat. Dan kini, aku sedang belajar untuk menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Aku mulai memprioritaskan diriku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar fokus pada apa yang aku butuhkan, bukan apa yang orang lain harapkan dariku. Aku daftar kursus online tentang manajemen emosi dan self-love. Aku ikut komunitas perempuan yang saling mendukung dan bertukar pengalaman. Aku juga mulai aktif di media sosial dengan konten-konten positif tentang pemulihan setelah perceraian. Sedikit demi sedikit, aku menemukan kembali jati diriku. Aku tidak lagi merasa harus membuktikan bahwa aku pantas dicintai. Aku juga tidak merasa harus menjadi sempurna agar diterima oleh siapapun. Aku cukup menjadi aku, dengan segala kelemahan dan kekuatanku. Beberapa bulan setelah aku memutuskan untuk move on sepenuhnya, aku mulai mencoba hal baru. Bisnis. Aku menjual produk fashion modestwear secara online. Awalnya cuma modal nekat dan tabungan kecil, tapi lama-lama responnya lumayan bagus. Dinda bantu aku urus packing dan pengiriman. Faris bantu dokumentasi foto produk. Bahkan beberapa teman dari komunitas perempuan juga ikut promosiin toko onlineku. Dan, entah kenapa, kali ini rasanya berbeda. Ada semangat dalam diriku yang sebelumnya hilang. Aku tidak lagi bekerja hanya untuk survive. Aku bekerja karena ingin berkembang. Aku ingin menunjukkan pada dunia bahwa aku bisa bangkit, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Aku juga mulai memperbaiki hubungan dengan keluargaku. Ayah dan ibuku menyambutku dengan hangat. Mereka menyesal tidak bisa melindungi aku lebih baik saat aku masih bersama Andi. Ayah nggak tahu kalau kamu sampai seperti itu, kata ayah suatu malam saat kami sedang makan bersama. Kalau tahu, pasti ayah udah suruh kamu pulang sejak awal. Aku tersenyum tipis. Iya, Ma, tapi sekarang udah nggak apa-apa lagi. Ibu menepuk tanganku pelan. Kamu hebat, Di. Mama bangga sama kamu. Aku menelan ludah, ingin rasanya menangis. Tapi kali ini, air mata bahagia. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa dipahami, diterima, didukung. Faris tetap di sampingku. Ia tidak pernah memaksaku untuk cepat-cepat menjalin hubungan serius. Ia hanya menemani, memberiku ruang, dan mendukung setiap langkahku. Suatu sore, saat kita sedang jalan-jalan di taman, ia bertanya, "Lo udah siap belum buat cinta lagi?" Aku diam sejenak, lalu tersenyum. Aku nggak takut lagi, tapi aku juga nggak buru-buru. Faris mengangguk. Aku nunggu kok, sampai lo bener-bener siap. Aku menatap matanya, tenang, jujur, tidak menuntut. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya bahwa cinta bisa datang tanpa menyakitiku.
Beberapa bulan berlalu setelah aku benar-benar melepaskan masa lalu. Aku tidak pernah menyangka bahwa hidup bisa terasa begitu ringan, bahwa aku bisa bangkit dari luka dengan kepala tegak, dan bahwa akhir dari sebuah hubungan bukanlah akhir dari diriku sendiri. Aku sudah punya bisnisku sendiri. Toko online modeswearku mulai berkembang. Aku bahkan membuka toko offline kecil di pusat kota. Banyak pelanggan baru yang datang. Beberapa influencer lokal juga mulai promosiin produkku. Dinda masih bantu aku kelola operasional harian. Faris sering jadi fotografer dadakan untuk konten marketing kami. Hidupku terasa lebih stabil, lebih tenang, lebih bermakna. Dan yang paling penting, aku akhirnya merasa seperti aku lagi. Aku duduk di ruang kerjaku suatu sore. Sambil minum teh hangat, aku melihat foto-foto lama di ponselku. Foto saat aku masih bersama Andi. Foto liburan. Foto pernikahan. Foto ketika aku masih percaya bahwa cinta itu cukup untuk mengatasi segalanya. Aku tersenyum tipis. Aku tidak marah lagi. Aku tidak sedih lagi. Aku hanya lega. Faris masuk sambil membawa secangkir teh kedua. "Lu ngelamun aja dari tadi," katanya sambil duduk di sebelahku. Aku menunjukkan layar ponselku. Cuman lagi lihat foto lama. Faris melihat sekilas, lalu bertanya, "Masih ngerasa sakit?" Aku menggeleng pelan. "Enggak." Sekarang malah mikir, kenapa dulu aku bisa tahan selama itu? Faris tertawa kecil. "Karena lu manusia. Manusia suka bertahan di tempat yang salah karena takut sendirian." Aku menatapnya. Tapi sekarang, aku nggak takut lagi. Ia tersenyum. Aku senang dengarnya. Beberapa hari kemudian, aku menerima paket pos dari Andi. Isinya adalah surat tulisan tangan dan beberapa dokumen penting. Surat itu isinya singkat. "Di, ini semua milikmu. Uang tabungan kita yang sempat dipakai Mama, udah aku ganti. Aku juga nggak mau ada lagi utang antara kita. Aku cuma pengen kamu tahu, aku nggak pernah lupa sama semua hal baik yang kamu lakukan buatku. Aku doain kamu bahagia, dengan siapapun, dimanapun. Maafin aku, Andi." Aku membacanya beberapa kali. Hatiku tidak hancur, tidak marah, tapi rasanya lengkap. Aku akhirnya bisa melihat Andi sebagai bagian dari perjalanan hidupku. Bukan musuh, bukan mantan yang menyakitkan, tapi pelajaran yang membuatku lebih kuat. Faris dan aku mulai membicarakan hubungan kami secara serius. Ia tidak memaksaku, tapi ia bilang, "Kalau lo udah siap, aku siap nikahin lo. Tapi kalau belum, aku juga nggak bakal pergi." Aku tertawa. "Jadi kamu mau tunggu sampai kapanpun?" Ia mengangguk. "Iya, asal lo bahagia, aku rela." Aku menatap matanya. "Jujur, tenang, tidak menuntut. Aku tahu kali ini, aku tidak akan sendirian." 1 tahun setelah aku pergi dari rumah itu, aku menikah lagi. Tapi bukan karena tekanan keluarga. Bukan karena ingin balas dendam. Bukan karena takut sendirian. Aku menikah karena aku sudah sembuh. Karena aku yakin. Karena aku tahu, kali ini, aku mencintai seseorang dengan hati yang utuh. Pernikahan kami sederhana. Hanya dihadiri keluarga dekat dan teman-teman. Tapi rasanya jauh lebih indah dari pernikahan pertamaku. Karena kali ini, aku menikah bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai wanita yang tahu arti harga diri. Aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku akan berubah seperti ini. Dari perempuan yang menangis diam-diam di kamar mandi, menjadi wanita yang bisa berdiri tegak, menjalankan bisnis, dan mencintai tanpa rasa takut. Aku belajar satu hal besar dari semua ini, bahwa meninggalkan sesuatu yang buruk bukan berarti gagal, tapi justru langkah awal untuk menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Aku tidak lagi merasa harus membuktikan apa-apa kepada siapapun. Aku cukup menjadi diriku sendiri. Dan aku bersyukur, akhir dari ceritaku tidak seperti yang aku bayangkan. Ini bukan akhir yang tragis. Ini adalah akhir yang penuh makna. Setiap orang punya cerita, dan kadang kita perlu melepaskan satu bab untuk bisa menemukan akhir yang lebih baik. Aku harap kamu bisa ambil pelajaran dari kisahku,
bahwa pergi bukan berarti kalah, tapi terkadang itu adalah cara terbaik untuk melindungi harga diri dan masa depan kita sendiri. Jika kamu merasa terhubung dengan ceritaku, jangan lupa untuk klik tombol like, komen kalau kamu punya pengalaman serupa, dan subscribe channelku, Salsabiela Bercerita, supaya nggak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Karena percayalah, kamu tidak sendirian. Jangan lupa kunjungi video-video lain di channel Salsabiela Bercerita, di mana setiap cerita punya ruang untuk hidup, menyentuh hati, dan menginspirasi jiwa. Terima kasih sudah menemani hari-harimu dengan cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Salsabiela Bercerita.